Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mainur Hidayati Novita, NIM 2017-100-103-11-001. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan pemikiran Islam berdasarkan Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu biografi Muhammad Abduh. Nama lengkapnya Muhammad Abduh bin Hasan Hayar. Muhammad Abduh ini lahir pada tahun 1266 Hijriah atau sama dengan 1849 Masehi di sebuah distrik Sibir, Kota Mahala, Nars, Provinsi Al-Bahira, Mesir. Muhammad Abduh ini lahir dari seorang ibu bernama Junaidah Uthman yang nasabnya sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah adalah seorang petani dan meskipun tidak berasal dari keluarga kaya, ayahnya Abduh ibnu Hasan Khairullah mampu mendatangkan guru mengaji ke rumahnya. Abduh pun mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 12 tahun. Dan mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Muhammad Abduh ibnu Hasan Hayar merupakan salah satu figur penting Islam pada abad ke-20. Di tempat asalnya, Mesir, ia dikenal sebagai ilmuwan besar dan seorang pembaharu dalam dunia Islam. Selama masa hidupnya, ia mengiatkan modernisme Islam dengan cara menyintesiskan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Yang kedua yaitu tentang pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan. Salah satu isu paling penting yang menjadi perhatian Abduh sepanjang hayat dan karirnya adalah pembaharuan pendidikan. Baginya, pendidikan itu penting sekali, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Bahkan, hal itu juga menjadi tujuan hidupnya. Ia juga menuliskan tujuan hidupnya, yaitu ada 2. Yang pertama, membebaskan pemikiran dari ikatan taklid dan memahami ajaran agama sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama zaman klasik atau salaf, zaman sebelum timbulnya perbedaan-perbedaan faham, yaitu dengan kembalinya kepada sumber-sumber utamanya. Tujuan hidupnya yang kedua, yaitu memperbaiki bahasa Arab yang dipakai oleh instansi-instansi pemerintah maupun surat-surat kabar dan masyarakat umumnya dalam surat menyurat. Di samping itu, dunia Islam telah dicemari praktek bid'ah. Menurut Abduh, paham itulah yang membuat umat Islam lupa akan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Untuk memajukan umat Islam, faham-faham bid'ah harus dikeluarkan dari tubuh umat Islam. Yang kedua, pemikiran Muhammad Abduh tentang teologi. Menurut Muhammad Abduh, sebab-sebab yang membawa kemunduran adalah faham jumud yang melanda kalangan umat Islam. Dalam kata junud terkandung pengertian membeku, statis, dan tidak ada perubahan. Umat Islam berpegang teguh pada tradisi tidak mau menerima perubahan. Paham ini dapat dimungkinkan karena pengaruh dunia non-Arab yang telah berhasil memegang kekuasaan politik dunia Islam yang tidak menginginkan rakyatnya maju. Satu karya Muhammad Abduh yang sangat terkenal adalah buku yang berjudul Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Menurut Muhammad Abduh, jalan untuk mengetahui Tuhan bukanlah wahyu saja, tetapi juga akal. Akal dengan kekuatan yang ada dalam dirinya berusaha memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan wahyu yang turun untuk memperkuat pengetahuan akal dan untuk menyampaikan kepada manusia apa yang tak diketahui akalnya. Menurut Muhammad Abduh, akal dapat mengetahui 2 dasar pokok dalam agama, yaitu kewajiban mengetahui Tuhan dan kewajiban melakukan perbuatan baik
dan menjauhi perbuatan jahat. Dari dua masalah pokok tersebut, itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengetahui Tuhan. Yang kedua, kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, mengetahui kebaikan dan kejahatan. Yang keempat, mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Alhamdulillah, sudah selesai pemaparan pemikiran perkembangan dalam Islam. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.